Apa dasar teologisnya? Apa dasar teologis pembangunan jemaat itu? Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara pembangunan jemaat yang merupakan program kerjasama antara YKB, GKI, dan LPP Sinode, GKJ, dan GKI SD Jawa Tengah bersama saya Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Setelah kita membahas tentang gereja sebagai organisme, gereja sebagai organisasi, sebagai paguyuban, kita masuk pada apa itu pembangunan jemaat. Untuk membahas bagian ini, saya menggunakan pemikiran yang disampaikan oleh almarhum Pendeta Purboyo Suslardaya dari GKI Pondok Indah. Beliau menyampaikan materi-materi ini untuk kita semua. Jemaat adalah persekutuan yang diberkati Allah. Sebagai persekutuan, jemaat merupakan persekutuan pribadi-pribadi dengan berbagai kekuatan dan kerapuhannya. Kita bersyukur karena dalam kerapuhan kita, Allah tetap beserta. Bersama dengan Paulus kita takjub, merenungkan betapa kita yang fana dan rentan ini, atau digambarkan seperti sebuah bejana dari tanah liat yang tak berharga, dipakai oleh Tuhan untuk memuat harta yang tak ternilai harganya, yaitu Kristus dalam segala keanekaragaman karyanya yang tak terbayangkan betapa luas dan dalamnya itu. Ini sejiwa dengan keyakinan bahwa keselamatan kita adalah semata-mata anugerah Allah. Jadi itu bukan hasil upaya kita sendiri, bukan konsekuensi langsung dari perbuatan baik atau kesalehan kita, melainkan itu sebuah pembenaran yang hanya dimungkinkan oleh penebusan Allah dalam Kristus melalui penderitaan dan pengorbanannya. Itu sebabnya kita kerap kali menekankan bahwa usaha kita tidak mungkin dan bukanlah untuk mengupayakan keselamatan diri kita sendiri. Kita patut bersyukur sebab di matanya kita berharga. Oleh karena itu, selain digunakan untuk menempatkan harta yang tak ternilai harganya itu, kita juga dibangun dan diberdayakan oleh Tuhan agar bukan sekadar menyimpan harta itu, melainkan turut menjadi saksi atas dan pengelolaan harta itu sebagai harta yang tak ternilai harganya oleh siapapun. Maka memberdayakan bejana tanah liat yang rentan itu disebut sebagai pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat atau dikenal dengan church development atau oikodomik, selanjutnya juga disingkat juga dengan PJ oleh banyak orang, adalah buah yang termuda dari pergeseran paradigma dalam disiplin teologi praktika, yaitu dari praksis jabatan ke praksis gereja atau jemaat. Meminjam istilah dari Profesor Skippers, pembangunan jemaat adalah fungsi dasar dari jemaat yang dengannya melalui pelayanan kepemimpinan jemaat membuka diri bagi karunia kehidupan dan pertumbuhan, dan dengan bantuan metode-metode yang tersedia dan cocok berusaha mewujud nyatakan hakikatnya sebagai jemaat yang sesuai dengan maksud Yesus Kristus di dunia. Definisi tadi mengandaikan bahwa pembangunan jemaat yang dipilih oleh Gereja Kristen Indonesia sebagai payung dari kinerja gereja atau jemaat bukanlah sebuah pelayanan
di samping berbagai pelayanan jemaat yang lain. Apalagi sekadar sebuah kegiatan di antara berbagai kegiatan dalam jemaat. Pembangunan jemaat merupakan fungsi dasar jemaat dalam upayanya menjadi jemaat yang misioner. Dengan rumusan itu, melalui pelayanan kepemimpinan yang menggerakkan, pembangunan jemaat akan mencoba menjadikan segenap pelayanan jemaat dalam proses menuju ke fungsionalisasi jemaat dalam situasinya yang tertentu. Maka di sini kata kunci sebenarnya adalah koherensi dan finalisasi. Sampai pada titik ini kita mesti berhenti sejenak untuk berefleksi. Sebab bila tidak timbul kesan kuat dalam jemaat bahwa PJ merupakan sekadar upaya transformasi sebuah organisasi biasa untuk meningkatkan vitalisasi dan fungsinya. Dari satu sisi memang demikian. Gereja atau jemaat memenuhi kriteria-kriteria untuk digolongkan dalam organisasi normatif, formal, sukarela yang berbeda dari perusahaan atau sebuah tempat bekerja yang lain misalnya. Namun pada sisi lain, gereja atau jemaat merupakan organisasi yang unik, yaitu sebagai persekutuan orang percaya yang dihimpunkan oleh Tuhan. Gereja atau jemaat dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia dengan kemampuannya sendiri. Dinamika gereja berdasar bukan hanya pada prinsip-prinsip organisatoris seperti demokrasi, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan semata, melainkan pada panggilan untuk memberitakan firman Allah dan mengikut kehendak Allah. Apa dasar teologisnya? Apa dasar teologis pembangunan jemaat itu? Yesus Kristus sang pembangun itu membangun atau memberdayakan kita sebagai jemaatnya agar dapat membangun dirinya sendiri. Dirinya yang ternyata hanyalah bejana yang fana dan rentan ini. Namun Roh Kudus dikaruniakan dalam segala bentuknya untuk memberdayakan bejana yang fana dan rentan itu, karena ia menganggapnya berharga di matanya, karena ia percaya bahwa walaupun fana dan rentan, namun dapat dipakai untuk menyimpan harta tak ternilai. Karena ia punya keyakinan pada jemaatnya. Dan itu berarti pada semua anggota jemaatnya, semua dipercaya. Semua dipercaya dapat melaksanakan tugas panggilan sesuai kehendak Kristus untuk pembangunan itu sendiri. Dalam terang inilah, maka pembangunan jemaat dilaksanakan. Pembangunan jemaat sebagai usaha untuk secara sistematis menolong jemaat agar sungguh-sungguh menjadi jemaat Yesus Kristus pada masa kini. Pembangunan jemaat sebagai fungsi dasar karena jemaatlah subjek dan pembangunnya. Dan untuk itu, Yesus sang pembangun sejati mengaruniakan berbagai karunia yang mesti dimanfaatkan oleh semua anggota jemaat dalam proses pembangunannya. Dan aset terbesar itu adalah karunia Allah, keselamatan dalam Allah. Yang itu semua diberikan oleh Kristus kepada anggota jemaat maupun pejabat-pejabat gerejawi yang ada di dalam jemaat. Saat ini dalam pemahaman eklesiologis dan teologi jabatan GKI, kita memahami bahwa pejabat gerejawi adalah karunia roh
untuk jemaat. Dan bahwa pejabat gerejawi pada dasarnya juga adalah anggota jemaat yang lain, sehingga tetap dalam kesetaraan dengan anggota jemaat yang lain. Dan dalam persekutuan itulah maka pejabat gerejawi diberikan karunia untuk memimpin, untuk melayani, untuk bersahabat dengan semua anggota jemaat, supaya bersama Kristus Sang Pembangun kita membangun jemaat kita. Demikianlah program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.